Alfiani Nur Aisyah dengan NIM 410170125. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu materi algoritma. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Kita langsung masuk ke materinya, yaitu algoritma. Algoritma itu sendiri apa sih? Algoritma adalah di mana susunan langkah-langkah sistematis dan juga logis dalam suatu pemecahan masalah. Jadi saya beri contoh, yaitu algoritma menghitung luas segitiga. Kalian bisa lihat pemecahannya, analisis, input A adalah alas dan T adalah tinggi. Luas segitiga itu sendiri adalah setengah kali alas dikali tinggi. Algoritmanya itu masukkan nilai A dan nilai tinggi segitiga. Maka untuk menghitung luas digunakan rumus alas dan tinggi yang sudah ditentukan. Rumus untuk menghitung luas segitiga itu yaitu luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nilai luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 teknik penulisan algoritma. Yang pertama itu adalah penulisan menggunakan deskriptif. Algoritma bertipe deskriptif ini adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa sehari-hari, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Setiap langkahnya ditulis dengan satu kalimat atau lebih. Tidak ada aturan untuk penulisan algoritma bertipe ini. Semua kalimat ditulis dengan sistematis, jelas, terbatas, dan berurutan. Pada dasarnya, teks algoritma dengan bahasa deskriptif disusun oleh 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian judul atau header, yang kedua itu adalah bagian deklarasi, yang ketiga adalah bagian deskripsi. Jadi, untuk yang selanjutnya itu adalah membawa contoh yang pertama tadi yang telah kita buat, yaitu menghitung luas segitiga ke dalam teknik penulisan deskripsi. Jadi, hasilnya seperti ini. Yang pertama itu adalah algoritma menghitung luas segitiga. Yang kedua itu adalah untuk menghitung luas segitiga, pertama masukkan nilai alas. Yang ketiga itu adalah kemudian masukkan nilai tinggi. Setelah itu dengan menggunakan rumus luas, yaitu setengah alas dikali tinggi. Jadi nilai luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output. Itu adalah contoh yang dibawa ke teknik deskripsi. Jadi untuk teknik yang kedua itu adalah teknik diagram alir atau biasa disebut dengan flowchart. Algoritma bertipe flowchart ini adalah algoritma yang ditulis dalam bentuk diagram-diagram dengan anak panah sebagai petunjuk urutan langkah algoritmanya. Di dalam diagram terdapat simbol-simbol yang mempunyai makna atau arti tersendiri. Kalian bisa lihat sendiri di layar. Di situ ada beberapa flowchart dan makna arti tersendiri. Selanjutnya kita bawa contoh yang awal tadi, yaitu contoh menghitung luas segitiga ke dalam teknik penulisan flowchart. Saya akan tampilkan di layar. Ini adalah penyelesaian dari teknik flowchart untuk menghitung luas segitiga. Selanjutnya kita masuk ke teknik yang ketiga, yaitu teknik pseudokode. Jadi teknik pseudokode itu adalah langkah-langkah tidak lagi digambarkan dalam bentuk diagram, melainkan dalam bentuk teks yang baku, tata cara penulisannya. Penyusunannya algoritma dalam bentuk pseudokode adalah hal yang umum sebelum menerapkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Jadi saya berikan contoh. Ini adalah contoh awal yang tadi menghitung luas segitiga. Saya buat dengan contoh penulisan pseudokode. Kalian bisa lihat sendiri di layar. Tadi kita sudah membahas tentang algoritma, contohnya, dan 3 teknik penulisannya. Selanjutnya kita membahas tentang struktur data dan tipe data. Jadi data itu sendiri itu adalah representasi dari fakta dunia nyata, fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam, dan dipresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Data merupakan suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta dan variabel. Konstanta sendiri itu adalah nilai yang tetap, sedangkan variabel itu menyatakan nilai yang diubah-ubah selama eksekusi berlangsung. Setiap data memiliki tipe data, apakah merupakan angka bulat, pecahan, atau berupa karakter, dan sebagainya. Jadi, tipe data itu sendiri adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Tipe data dibagi menjadi 3, yaitu tipe data dasar, tipe data bentukan, dan tipe data abstrak. Yang pertama,
Tipe data dasar adalah tipe data yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman tertentu. Isi dari tipe data dasar sederhana ini adalah data-data tunggal. Tipe data dasar sudah disediakan oleh pemrograman sehingga pemrogramer bisa langsung memakainya. Tipe data bentukan atau tipe data komposit adalah tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar dengan maksud mempermudah pekerjaan programmer. Beberapa tipe data bentukan adalah array, string, record, union, struct, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tipe data abstrak. Tipe data yang didefinisikan sendiri oleh program untuk suatu keperluan tertentu yang tidak memungkinkan untuk mendeklarasikan dari tipe data yang sudah ada. Contoh tipe data abstrak sendiri itu adalah stack, queue, list, tree, graph, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar pemrograman visual dan tradisional. Jadi pemrograman visual itu adalah metode pembuatan program yang perancangan antara mukanya dilakukan secara visual dan berbasis GUI atau Graphical User Interface dan terpisah dari penulisan kode-kode pemrogramannya. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming disingkat sebagai OOP merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas dan objek-objek. Yang pertama itu adalah classes, kumpulan atau definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Sebuah kelas adalah dasar dari modalitas dan struktur dalam program berorientasi objek. Struktur dari sebuah program akan terkait dengan aspek-aspek dalam masalah yang akan diselesaikan melalui program tersebut. Yang kedua itu adalah objek, membungkus data dan fungsi menjadi satu unit. Yang ketiga itu adalah data abstraction. Yang keempat itu adalah polymorphism. Yang kelima itu adalah inheritance. Pembahasan selanjutnya itu adalah modul dalam pemrograman visual. Modul atau modular. Implementasi modular, suatu kelompok instruksi yang menjalankan suatu pengolahan yang sifatnya terbatas seperti pencetakan, pembacaan untuk proses input atau untuk proses perhitungan. Masalah yang dihadapi pendekatan modular itu sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, tidak mengetahui modul mana yang harus digunakan. Yang kedua itu ada data apa yang harus dikirimkan. Yang ketiga itu adalah fungsi yang digunakan. Yang keempat itu adalah standar yang ditentukan. Ciri-ciri modularitas itu ada beberapa, yaitu yang pertama, memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil. Yang kedua itu adalah modul yang dibentuk memiliki kesatuan tugas atau fungsi maupun kesatuan proses atau prosedur. Yang selanjutnya itu adalah setiap modul harus mempunyai single entry dan single exit secara berurutan dari atas ke bawah atau dari awal ke akhir. Yang terakhir itu adalah memiliki main program dan subprogram atau modul biasanya digambarkan dengan structured card. Sifat-sifat modul yang baik sendiri itu adalah fan-in yang tinggi, yaitu makin sering suatu modul dipanggil oleh pengguna, makin tinggi nilai fan-in. Yang selanjutnya adalah fan-out yang rendah, makin sedikit tugas yang dilakukan oleh suatu modul, maka makin rendah nilai fan-out. Yang terakhir adalah self-contained atau memenuhi kebutuhan sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang form, property, scheme, dan file. Yang pertama tentang form adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain, dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Form biasanya digunakan ketika kita akan meletakkan objek apa saja yang akan dipakai dalam program. Di dalam toolbox terdapat objek-objek yang diletakkan dalam desain dalam bagian form. Yang selanjutnya adalah property. Property digunakan untuk menentukan setting suatu objek. Di dalam suatu objek biasanya memiliki beberapa property yang dapat diatur langsung dari jendela properties atau lewat kode pemrograman. Yang selanjutnya itu adalah field. Field menggambarkan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data seperti nama, alamat, di mana kumpulan file membentuk record. Yang terakhir di sini itu adalah scheme, konsep-konsep atau rencana dalam pemecahan masalah. Tahapan-tahapan dalam scheme itu ada 4. Yang pertama itu adalah analysis of the problem, yang kedua itu adalah conceptual design, yang ketiga itu adalah embodiment of the scheme, yang terakhir adalah detailing. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi algoritma, struktur data, dan tipe data dan sebagainya.
Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.